God can do anything. When I say God can do anything, I'm taking in consideration that there are people here that are dealing with things that are beyond their ability, beyond their stress level, beyond their pressure level. There are people here that are dealing with sicknesses. There are people here that are dealing with loss, financial loss, physical loss, job loss. There's even health concerns that have brought about loss to their family. I'm coming today to tell you that no matter what you're dealing with, no matter the sickness, no matter the hardship, no matter who is against you, no matter how long you've been in this battle, no matter how desperate it seems, no matter the news that you've received, no matter the enemy that you face, no matter the mountain that is before you, no matter how dark the valley is that you're walking through, no matter the sin, no matter the situation, no matter the circumstance, no matter the fall, no matter the failure, I've come to tell you, God can do anything. God has the power to meet that need. I'll tell you why today. Because the God that we serve is the creator of everything. Did anybody hear me? He is the creator of everything, and that includes you. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah sama Tuhan yang diberkati Tuhan. Coba tengok kanan kirinya. Lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bersyukur buat pagi yang luar biasa ini Bapak kami boleh ada bersekutu dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami percaya Bapak, hanya Engkau yang mampu mengawal hidup kami, menuntun langkah kami. Kami boleh melewati hari demi hari. Dan hari ini sebagaimana kami boleh ada, kami percaya semua karena berkat Tuhan. Terima kasih, beracaralah di tengah kami Bapak, dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu, demi nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Beri sorak-soraklah kita, haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu hanya menyembah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Kau baik. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku. Kau kerinduanku, sekali lagi ku rindu diam
diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan segenap hati ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku menyembah-Mu, oh, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Dengan segenap hati menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Yes, Tuhan, Engkau Allah, Engkau Allahku, Engkau Rajaku, kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, lebih lagi menyembah-Mu. Yes, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya,
Di hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan, di hadirat-Mu ada kebebasan, di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukurlah bertokorlah nama Ralayase. Yesus Tuhan Allah perkasa, layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, dimuliakan, Yesus Tuhan. Syukurmu pukul nama Ralayase. Syukurlah menalamaya. Haleluya. Haleluya. Syukur pokok tokorola nama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Yes. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Tu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku. Yes, Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala persembahanku, Yesusku, Yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku membawa hidupku, bawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Tu Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Beri sorak-sorak Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mazmur berkata, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Jangan satu pun dilewatkan Tuhan. Setiap kami umat-Mu hari ini yang ada bersama kami memuji dan menyembah Engkau. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Yang sakit disembuhkan demi nama Yesus. Yang berbeban berat dibebaskan demi nama Yesus.
yang dihadapkan dengan jalan-jalan buntu, pagi ini terbuka demi nama Yesus. Haleluya. Beri sorak-sorai Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus, sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu. Demi nama Yesus yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Hey, kami bersorak bagi Allah kita. Haleluya. Oh, dipilih, yes, dari segala bangsa. Kita dipilih, dari umatnya. Yes, kita dipilih dari utusannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Yes, kita dipilih. Amin. Dari umatnya kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan. Haleluya. Lambaikan tanganmu, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Yes, dan kita dipilih jadi umatnya. Amin, haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami. Amin. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian. Sekali lagi lebih dahsyat, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terima sembah kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah. Terimalah sembah dan pujian kami. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran, amin, dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, Aku percaya, amin.
Yes, amin. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yes, hanya bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih dahsyat lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama lebih dahsyat kekal. Haleluya. Amin. Haleluya. Di bawah kolong langit, di atas bumi hanya satu nama yang berkuasa. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai Allah kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya. Segera betul. Segera lama apakah ya segera. Haleluya, haleluya. Haleluya. Segera lama ya ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Tiada satu pun selamatkan hidup semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Yes, amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih.
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri, lebih lagi sembah Dia. dapat hidup Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Lebih lagi Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi, Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Pegang erat tangan kami Tuhan, bawa dalam rancangan-Mu. Yesus Tuhan, Allah perkasa, layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Syarapa karalada maralaya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan biarkan Kau yang dipuji, Kau yang disembah, ditinggikan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Syukurlah morolana maralaya se. Haleluya, haleluya. Syukur betul ramaya se. Haleluya. Lebih lagi sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Segera merasa. Haleluya, Haleluya. Betapa kami tidak mengucap syukur Tuhan.
Tidak ada alasan untuk kami untuk tidak mengucap syukur. Karena Engkau yang selalu memegang erat tangan kami. Engkau yang menjadi pengendali dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Inilah waktunya buat kami Tuhan. Mau duduk diam mendengar firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur bakti kami pagi hari ini Tuhan. Semua kami persembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berikan hikmat pengertian supaya firman Tuhan ini tidak berlalu. Tapi kami boleh menangkap, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mengerti betul setiap pesan Tuhan akan disampaikan secara detail. Oleh karena itu Tuhan, pengertian itu datangnya bukan dari kami, tetapi dari Tuhan sendiri. Setiap kami rindu ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah bagian kami untuk kami menangkap firman Tuhan. Sampaikan Tuhan. Dan kami memperoleh bagian itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silahkan duduk kembali. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Sukacita? Amin. Bagaimana dengan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-79? Meriah di lingkungan? Ya, ada lomba-lomba sudah, apalagi kerja bakti? Ada ya? Sudah. Kemudian apalagi? Tirakatan? Sudah ya? Sudah. Semua sukacita? Betapa kita bersyukurnya Bapak Ibu boleh ditempatkan Tuhan di negara, di kota ini, dan semuanya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Apa tema HUT kemerdekaan kita yang ke-79? Nusantara Baru, Indonesia Maju. Amin. Ya. Mari saatnya buat kita semua, kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Tapi izinkan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak semua kaum wanita ya, baik itu dalam BBI maupun remaja putri, mari hadir spesial untuk acara kita bulan ini, yaitu worship untuk merangkai bunga. Ya, ada teknik-tekniknya ya ibu-ibu semua, remaja putri, yang perlu kita ketahui bagaimana merangkai bunga itu dengan cantik. Ya, silakan hadir besok hari Kamis tanggal 22 Agustus ya jam 5:30 sore. Ya, workshop ini akan disampaikan oleh Ibu Eri ya, dan biarlah kita semakin pinter ya gitu kayak wanita gitu ya. Silakan hadir. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil tema pemulihan bagi bangsa. Ya. Setelah kita meramaikan HUT kemerdekaan, mari kita kembali ke dalam firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk negara dan bangsa ini, untuk kota tercinta ini. Jemaat online maupun onsite, percayalah, GBI Lamtera pengajarannya selalu kembali kepada firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Amin. Tidak ada pengajaran semua itu di luar Alkitab. Semua harus kembali kepada firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. GBI Lamtera selalu berkomitmen setiap pengajaran adalah pengajaran yang benar, yang perlu disampaikan untuk jemaatnya. Oleh karena itu, pemulihan bagi bangsa, mari kita lihat apa yang ingin Tuhan katakan untuk kita semua di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 13. Bisa dibukakan? Ya, mari kita simak bersama apa yang ingin Tuhan katakan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan,
kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pengawal-pengawal istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. 70 tahun ya Bapak Ibu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa bedanya bangsa dengan negara? Saya pikir tadinya bangsa dan negara adalah hal yang sama ya, mempunyai pengertian yang sama. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba saya akan bukakan, bangsa itu bisa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal atau mendiami suatu wilayah, memiliki identitas yang serupa, bahasa yang digunakan sama. Artinya bangsa berbicara soal individu, bukan suatu luas wilayah. Ya, contohnya Sumpah Pemuda, kita mengenal Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Jadi bukan mengacu tentang suatu wilayah. Ya, negara didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang bercirikan lembaga formal pemerintahan, termasuk undang-undang, batas wilayah, dan kedaulatan. Nah, itu bedanya antara bangsa dan negara. Israel terdiri dari dua kerajaan, yaitu beribu kota di Yerusalem dan Samaria. Dan semuanya, istimewanya ya dalam tanda kutip, menjadi tawanan Babel. Bapak Ibu Saudaraku, kita semua tahu ya bagaimana siklus Israel dan semua tercatat di dalam Alkitab. Israel itu berkali-kali melakukan pelanggaran dan pertobatan. Ya. Begitu siklus kehidupan Israel. Berkali-kali melakukan pelanggaran dan pertobatan. Ketika Israel percaya kepada Tuhan, maka akan diberkati
disertai perjalanannya, kehidupannya. Namun ketika Israel jatuh, melakukan pelanggaran, maka menghadapi hukuman dengan diserahkan ke bangsa-bangsa lain untuk dikuasai. Memang Tuhan menghukum dengan cara demikian. Mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa untuk dikuasai. Alkitab mencatat, Yerusalem dibakar habis oleh pihak musuh sehingga penduduknya kehilangan tanah dan pekerjaan. Bahkan laki-laki yang selamat dan masih kuat dipaksa bekerja dan berjalan sejauh 885.139 km, serta diarak sebagai budak melewati kota penyembah berhala oleh orang Babel. Penghukuman bagi Yerusalem. Selanjutnya pada tahun 598 sebelum Masehi, Raja Yoyakim, tercatat tadi ya yang sudah kita baca, Raja Yoyakin, Ibu Suri, dan para sida-sida dan para putra Raja Yehuda dan Yerusalem, para tukang dan para pandai besi telah meninggalkan Yerusalem menuju Babel sebagai tawanan. Ya, kita lihat kalau Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa lain untuk menjadi tawanannya, berarti sedang dalam keadaan jatuh, melakukan pelanggaran. Ya, melihat hal itu, Yeremia mengirimkan pesan firman Tuhan kepada orang tawanan yang masih kuat bertahan di Babel. Yang intinya terdapat di dalam kitab Yeremia 29 ayat 5-9. Dirikanlah rumah untuk kami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Masuk ke dalam pembahasan kitab firman hari ini, apa yang bisa kita lihat garis besar dari Yeremia 29 ayat 1-13. Yang pertama adalah menghadapi kenyataan hidup. Ketika orang-orang sedang menuju Babel, ya, sebagai tawanan, nah ini muncul nabi yang bernama Hanania, ya, seorang nabi palsu yang bernubuat palsu, ya. Di antara mereka ada nabi palsu yang bernubuat palsu, yang berbicara bahwa orang-orang yang menuju Babel ini dalam waktu 2 tahun akan kembali ke Yerusalem. Ya, hanya 2 tahun menurut Hanania. Pasti hal ini membuat orang-orang tawanan merasa pasrah menanti-nantikan Tuhan. Mereka pikir tidak perlu berbuat apa-apa karena waktunya sangat cepat, hanya 2 tahun. Ya, gak perlu berbuat apa-apa, udah nantikan aja, itu waktunya cepat. Pasti hal ini bertentangan dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Nah, ya. Hanania kenapa berbuat demikian? Kenapa mengatakan demikian? Hanania berbuat demikian karena didorong untuk menyenangkan hati orang-orang tawanan. Tetapi sesungguhnya Hanania tidak tahu maksud Tuhan. Karena mereka dibawa ke Babel sebagai tawanan adalah
konsekuensi dari penyembahan berhala orang-orang Israel. Ya, pelanggaran mereka melakukan penyembahan berhala, dibawa oleh Tuhan, diserahkan kepada Babel. Itu maksud Tuhan. Mereka masih hidup menyimpang daripada maksud dan rencana Tuhan. Nah, ini Hananiah masuk, memberi janji palsu tentang akhir pembuangan yang hanya 2 tahun. Ada ucapan Hananiah tertulis di dalam Yeremia 28 ayat 2-4 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Ini perkataan nabi palsu. Nubuatan palsu ini yang mengatasnamakan Tuhan hanya untuk memberikan kesenangan bagi para pendengarnya. Tidak berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini terjadi bukan zaman waktu itu saja. Sekarang pun, kehidupan kita sekarang pun seringkali orang bernubuat atau meramalkan palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana membedakan antara nabi palsu dengan nabi utusan Tuhan? Nabi palsu nubuatnya tidak pernah digenapi. Nabi utusan Tuhan dan bernubuat atas nama Tuhan, pasti nubuatnya digenapi karena berasal dari Tuhan. Allah kemudian memberikan perintah kepada Yeremia untuk menulis surat menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada mereka yang sedang berada dalam pembuangan. Ya. Apa yang Yeremia nyatakan firman Tuhan untuk orang buangan itu? Yang pertama, bangun rumah dan tinggallah di sana. Ya, Yeremia 25 ayat 5-6. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ya. Ambillah istri untuk meranakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bapak, Ibu dan Saudaraku, ayat ini menyatakan bahwa orang-orang buangan itu supaya membangun rumah dan tinggal di sana, menanam kebun dan beranak cuculah di Babel. Ini yang Tuhan mau. Pasti hal ini tidak berarti mereka akan mengambil orang-orang Babel sebagai menantu ya. Tetapi supaya hidup nyaman, tentram, dan berdamai dengan diri sendiri. Itu maksud Tuhan. Kalau mereka berjalan tanpa firman Tuhan, Yeremia tidak menyampaikan ini, mereka mungkin terjerumus dalam kelesuan yang mematikan. Dan hal ini berlaku juga buat kita, Bapak Ibu. Tidak berbuat apa-apa. Dalam masa-masa sulit, penting bagi kita untuk memperhatikan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Tanpa panduan tersebut, kita bisa terbuai untuk berpikir bahwa segala sesuatu tidak artinya dan bahkan semua telah berakhir. Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Berbuatlah sesuatu. Menyadari betul
bahwa Tuhan mengendalikan segala situasi, memberikan kita kekuatan untuk bertahan. Amin. Keyakinan bahwa ada alasan di balik setiap masalah atau pengalaman hidup yang kita hadapi dapat membantu kita untuk tidak menyerah. Tuhan memerintahkan untuk menanam kebun dan menikmati hasilnya. Ini menunjukkan pentingnya kesabaran dan perencanaan dalam hidup. Bangsa Babel saat itu tidak memperlakukan orang-orang tawanan ini secara sadis memang Bapak Ibu. Tetapi mereka memberikan kebebasan yang cukup besar. Misalnya ya, para pemimpin mereka tetap menjalankan kepemimpinannya. Bahkan kenabian juga masih ada didengarkan oleh para tawanan di Babel. Meskipun terjadi perbedaan yang besar. Hal itu wajar karena orang-orang tawanan itu bukan penduduk asli Babel. Jadi intinya perlakuan Babel terhadap bangsa tawanan diberi kebebasan tetapi dalam kekuasaan Babel. Gitu ya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Seorang pensiunan, ya pensiunan berarti usianya sudah lanjut ya, berapa? 60 sekitar gitu ya. Itu ingin mengambil kuliah lagi, mau belajar lagi ya. Niatan itu disampaikan oleh temannya. Ya. Temannya bertanya, "Kenapa kamu ingin melakukannya? Kenapa kamu ingin ambil sekolah lagi, kuliah lagi?" Kalau kamu ambil sekolah lagi, berarti usiamu lulus 70 tahun. Ya. Tetapi sang pensiunan ini menjawab dengan bijak. Dia tidak peduli apakah melanjutkan kuliah atau hanya duduk-duduk di rumah, pada akhirnya dia akan tetap berusia 70 tahun. Dengan kata lain, dia menyadari bahwa waktu akan terus berjalan dan lebih baik mengisi waktu tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat dan berguna. Pemikiran yang bijak. Entah kita mau melakukan atau kita hanya berdiam diri, waktu akan terus berjalan. Ini maksud dari Tuhan. Allah menghendaki supaya bangsa Israel tetap bisa mengisi waktu dengan baik dan berguna selama menunggu waktu pembebasan selama 70 tahun itu. Terlebih tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel sehingga iman mereka tidak goyah. Masa-masa penantian 70 tahun. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia sebagai utusan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Menurut Bapak Ibu Saudara, kontroversi enggak keadaannya saat itu? Mereka di bawah kekuasaan bangsa lain, tetapi Tuhan menyuruh untuk usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah kesejahteraan di mana kamu tinggal dan berdoalah untuk tempat itu. Berdoalah untuk Babel. Kontroversi enggak Bapak Ibu? Ini pasti menimbulkan kontroversi bagi banyak orang, khususnya para tawanan. Kenapa aku tidak berdoa untuk bangsaku? Bahkan mereka, karena mereka adalah pendatang di situ, bukan penduduk asli Babel. Mereka harus tidak kompromi dengan musuh, ya, berdamai. Namun sebaliknya justru mereka harus berdoa untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal.
hal ini Bapak Ibu. Karena Tuhan Allah berfirman, masa tawanan mereka 70 tahun itu sangat lama. Dan kesejahteraan di mana mereka tinggal juga akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Ya. Selama 70 tahun penantian itu, di mana mereka tinggal juga berdampak pada kesejahteraan mereka. Yeremia 29 ayat 7. Ya. Apakah ayat ini masih relevan untuk kita sekarang? Sebagai orang percaya, kita diibaratkan sebagai pengembara di dunia ini Bapak Ibu. Hidup kita hanya sementara. Meskipun bumi bukan rumah kita yang sesungguhnya. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita lihat Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ya, tercatat di situ. Karena kekeluargaan kita adalah di dalam surga, bukan di bumi ini. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi sebetulnya kita orang percaya, kewarganegaraan kita ada di surga. Kita hanya pengembara di dunia ini. Tuhan menempatkan kita di sini ada tujuan tertentu. Yaitu kita punya tanggung jawab untuk menciptakan kedamaian di mana kita tinggal, di mana kota kita saat ini. Dan yang terpenting adalah mendoakannya. Mungkin ya kita tidak selalu berada di tempat yang kita inginkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan, menyertai, dan Tuhan akan menjawab ketika kita berseru kepadanya. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, di tempat ini kita juga harus mengingat kota ini, provinsi ini, bahkan bangsa ini. Terus mengupayakan kesejahteraan dan kedamaian bagi kota. Firman Tuhan dikatakan demikian. Saya mempunyai satu data Bapak Ibu, merujuk, coba saya bacakan ya, merujuk profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada 1 Juli 2024, provinsi paling miskin kedua di Pulau Jawa, jadi hanya di Pulau Jawa ya, bukan seluruh Indonesia, adalah Jawa Tengah. Dengan persentase penduduk miskin mencapai 10,47% pada Maret 2024. Di urutan pertama Yogyakarta, kedua Jawa Tengah, penduduk termiskin di Pulau Jawa. Kita mengingat Jawa Tengah bukan saja soal pilkada ya, nanti di bulan November serentak, namun lebih dari itu adalah Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa. Menurut Sukirno Ernawati di tahun 2011 dalam karya ilmiahnya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nasional di Indonesia tahun 2005 sampai 2009, menyatakan bahwa perkembangan jumlah penduduk menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Jadi bisa menjadi faktor pendorong atau menjadi faktor penghambat. Faktor pendorong karena yang pertama memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja, ya, SDM-nya semakin banyak. Yang kedua, perluasan pasar karena
luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Ya. Sedangkan penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas dan akan terdapat banyak pengangguran. Pertanyaannya lagi adalah, bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan saya dan saudara yang harus mengikuti perintah Tuhan dalam doa dan usaha untuk membuat kesejahteraan kota? Menurut Victor Latumahina, peran gereja dalam menanggapi kemiskinan, maka dapat dipahami bahwa gereja mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan manusia di bangsa ini. Dengan cara gereja perlu terlibat untuk menguraikan berbagai masalah kemiskinan hingga menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik. Mari jemaatku yang terkasih, kita bergerak bersama dalam doa dan usaha bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, sebagai bangsa pilihan Tuhan, Israel pun harus mengikuti perintah Tuhan dalam mengusahakan kedamaian kota tempat sekitar mereka. Sesudah bangsa Israel kembali percaya pada Tuhan, maka akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka harus percaya, baru pemulihan terjadi. Poin yang kedua, garis besar dari Yeremia ini adalah janji pemulihan. Ya. Yeremia 29 ayat 10 sampai 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Amin. Firman itu berlaku untuk saya dan jemaat semua. Ada kata rancangan, rencana yang digunakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Kata ini sama dengan di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Bisa minta tolong dibukakan Bapak? Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Apa yang Tuhan katakan? Yang Tuhan rancangkan. Keluaran 31 ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dalam Keluaran ini menggambarkan rencana Tuhan dalam membangun kemah suci melalui keterampilan orang-orang yang dipilih. Ya, ceritanya begitu. Penggunaan kata yang sama dengan di Yeremia 29 ayat 11, di mana Tuhan menyatakan rancangannya yang penuh damai sejahtera bagi umatnya, menunjuk bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang artistik, ya, yang luar biasa, telah dirancang dengan hati-hati dan sangat indah bagi mereka. Berlaku juga untuk bagi kita saat ini. Sebagaimana Tuhan memilih dan memenuhi orang-orang dengan roh-Nya untuk membangun kemah suci. Dalam ayat ini Allah berbicara melalui Nabi Yeremia untuk meyakinkan umat-Nya yang sedang dalam pembuangan Babel bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Meskipun keadaan mereka saat ini sulit, rencana Allah bagi mereka didasarkan pada kebaikan,
bukan keburukan. Tujuan Allah adalah memberi masa depan penuh harapan. Ada satu tokoh Bapak Ibu, Charles Spurgeon ya, pernah berkata, kedaulatan Tuhan adalah bantal tempat anak Tuhan meletakkan kepalanya di malam hari, memberikan kedamaian yang sempurna. Kutipan ini sangat indah, merangkum jaminan pasti dalam rencana Tuhan bagi bangsa Israel mengenai kesejahteraan orang Israel. Khususnya pemulihan mereka di tanah mereka sendiri. Semua itu ada di dalam diri Tuhan dan diketahui oleh Tuhan. Jadi tidak pernah satupun luput dari Tuhan. Dan hanya Tuhan saja, semua itu diingat oleh Tuhan dan terus berlanjut bersamanya. Sebagaimana pikiran-pikiran hati bagi semua generasi sudah ada dalam rancangan Tuhan. Dengan demikian tidak akan pernah gagal dilaksanakan. Kita, manusia, berpikir dan melupakan apa yang mungkin telah kita pikirkan. Dan demikian hal itu tidak akan menjadi apa-apa. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Dia telah mengambil banyak pikiran dalam bentuk kasih, anugerah, dan belas kasihan mengenai manusia berdosa. Penyediaan semua berkat rohani bagi kita. Yeremia 29 ayat 12-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, ya, berseru datang untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Allah menjanjikan bahwa Allah selalu mendengarkan doa umatnya. Allah mengajak bangsa Israel untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, dan memastikan bahwa siapapun yang mencarinya dengan sepenuh hati akan benar-benar menemukannya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini menekankan pentingnya doa yang tulus dan kesungguhan dalam menjalin hubungan dekat kita dengan Allah. Bukan hanya di hari Minggu, tetapi setiap hari, setiap waktu ada kedekatan dengan Allah. Seperti yang pernah dikatakan George Muller, hal terpenting adalah jangan pernah menyerah sampai jawaban datang. Saya telah berdoa selama 52 tahun, setiap hari dalam hidup untuk satu orang. Dia belum diselamatkan, tapi dia pasti diselamatkan. Karena doa punya kuasa yang besar. Tuhan mengajak umatnya untuk mendengarkan doa dan menyatakan dirinya pada mereka yang tekun mencarinya dengan sepenuh hati. Ini menunjukkan betapa pentingnya mengejar hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, bulan ini ya kita layak bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan karena 79 tahun Indonesia merdeka. Kita melihat, ya, mengingat kembali di masa Covid kemarin, ya, bangsa ini boleh dibilang meskipun perekonomian sempat turun, ya, tapi kita masih stabil. Ada mujizat Tuhan di situ. Kita harus bersyukur bagaimana campur tangan Tuhan yang sudah memulihkan negara bangsa ini. Tetapi ingat Bapak Ibu, pemulihan belum selesai. Masih terus bergulir. Sampai semua bangsa berseru kepada nama Tuhan dan diselamatkan. Seperti tertulis dalam kitab Mazmur 33 ayat 12.
Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Pemulihan terhadap kita di tempat ini masih terus bergulir, Bapak Ibu. Sebagai kesimpulan, penutup untuk firman Tuhan pagi hari ini, usahakanlah kesejahteraan di daerah kita tinggal, sebab kesejahteraan daerah kita juga kesejahteraan kita. Mari Bapak Ibu semangat untuk berdoa bagi kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, sehingga kita maju bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan janji Tuhan tetap ya dan amin, bahwa pemulihan dan kemuliaan akan terjadi untuk tempat kita tinggal. Amin. Silahkan tim profetik maju ke depan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan pujikan satu pujian Kami untuk kota sujud tercinta kita. di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa
Allah Bapa kami, saat ini kami membawa tempat di mana Tuhan sudah tempatkan kami, di kota kami, di provinsi kami, di bangsa kami. Kami turut mendukung di dalam doa Tuhan untuk kesejahteraan kota kami. Kami mendukung di dalam doa, kiranya Tuhan dengan segala belas kasih-Mu, pemulihan terus terjadi. Kami anak-anak pilihan Tuhan, tidak ingin menjadi pribadi yang egois, hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami mau melihat keluar bagaimana Tuhan ajarkan untuk kami mengusahakan kesejahteraan kota ini. Kami membawa di dalam doa, kiranya belas kasih Tuhan turun. Pemulihan terjadi, keselamatan terjadi. Kami yang sudah dipilih, kami mau menjadi dampak Tuhan untuk kota kami. Karena kami mengingat kembali firman Tuhan yang Tuhan ajarkan buat kami. Kami melihat bagaimana mungkin pemulihan itu dalam penantian panjang. Tetapi dalam penantian itu Tuhan, kami percaya Tuhan terus menyertai. Tuhan terus bersama dengan kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Untuk kami bergerak bersama. Sehingga semua rancangan Tuhan tergenapi. Pemulihan terjadi. Dan kami bisa berkata, kami berbahagia di dalam bangsa ini, karena inilah bangsa pilihan Tuhan. Seberapapun peran kami Tuhan, kami tetap mau merendahkan hati kami, membawa di dalam doa. Kesejahteraan yang kami usahakan, dimanapun menjadi kesejahteraan kami juga Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau terus melihat keluar dan kami mau menjadi dampak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita mendukung di dalam doa untuk proses penyerahan anak selanjutnya. Silahkan Bapak. Ya, salam Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini kita akan ada upacara penyerahan anak. Kami persilahkan untuk Bapak Daniel Giri Teja Sukmana dan Ibu Lenova Melisa Eka Putri untuk bisa ke depan bersama putrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua keluarga yang diberkati, kita tahu bahwa satu hal yang pertama yang Tuhan mencurahkan berkat adalah dimulai dari keluarga, saudara. Itulah kenapa hari ini kita akan menyerahkan anak, sebagaimana dilakukan oleh semua orang beriman dalam Alkitab, oleh orang-orang beriman, bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun juga menyerahkan bayi Yesus di bait Allah. Kita percaya bahwa anak-anak adalah kasih karunia dari Tuhan, kepada kita mendedikasikan anak-anak kita kepada Tuhan. Itu kita sedang mendeklarasikan, mendeklarasikan iman, mendeklarasikan komitmen dan menunjukkan contoh kepada banyak orang bagaimana kita mengikuti Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan orang-orang membawa bayi-bayi kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda mau tahu nanti Anda baca di rumah di Lukas 18 ayat 15, murid-murid terdekat Tuhan Yesus, bahkan murid terdekatnya menghalang-halangi orang-orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melihat hal ini,
Dia menjadi marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Lalu ia memeluk anak-anak itu, Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Pagi ini kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, kita mengakui kedaulatan Tuhan bukan hanya kepada anak, tapi juga kepada sang ibu dan ayah. Orang tua menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan jemaat saudara semuanya menyaksikan, memohon karunia kebijaksanaan dalam menjalankan semua kewajiban-kewajiban. Orang tua juga akan datang berdoa supaya anak akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pengampunan dosa. Sebelum saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mendoakan ayah dan ibunya agar oleh Roh Kudus dituntut untuk membawa anak ini takut akan Tuhan, berjalan pada jalan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak Daniel Geri Teja Sukmana dan Ibu Lainova Melisa Eka Putri, hari ini Bapak dan Ibu mengambil langkah seturut firman Tuhan untuk menyerahkan anak Bapak dan Ibu ke dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan menuntun Bapak dan Ibu untuk membimbing anak yang kekasih menjadi anak Tuhan yang berkenan. Izinkan saya berdoa untuk putri bernama Kimberly Celia Elnisi Teja Sukmana. Dalam kasih Tuhan Yesus, sampai kapanpun kasih karunia Tuhan, kemurahan Allah dan manusia menyertai hidupmu. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam penyertaan Tuhan. Berkati kedua orang tuanya Bapak, berkati kedua orang tuanya. Sampai kapanpun masa studinya, penghidupannya, keluarganya kemudian nanti, anak cucunya, dalam perkenanan Tuhan. Dan kita semua hari ini menyaksikan bahwa anak putri yang bernama Kimi ini Tuhan, jadi jemaat sah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah pada Tuhan kita. Kita foto sebentar. Atau sini dulu, Bang. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, kalau tadi Anda mendengar dari Ibu Dini bahwa kota ini betul-betul harus dalam kemurahan Tuhan, ingat Galatia 5 ayat 13, tolong dibuka Pak Doni. Galatia 5 ayat 13 ngomong apa? Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang, ngomong kiri kanannya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara ingat, walaupun kita sudah memperingati kemerdekaan, tapi Anda harus ingat perjuangan para pahlawan. Anda harus ingat kemerdekaan tidak pernah diberikan oleh penindasnya, saudara. Setuju dengan saya? Kemerdekaan tidak pernah diberikan oleh yang menjajah, saudara, oleh penindasnya. Untuk itulah kenapa kaum yang tertindaslah yang memperjuangkannya. Yang mengatakan adalah Martin Luther King. Saudara, kalau Anda tahu di Indonesia, di Jawa Tengah masuk urutan yang kedua, seperti kata Bu Dini, maka salah satu hal yang paling gampang dilakukan, simple yang kita bisa lakukan adalah
kita mulai membuat orang-orang, banyak masyarakat yang miskin diberikan sebuah sarana pelatihan, saudara. Itulah kenapa saya senang sekali kalau Bu Dini mengadakan pelatihan merangkai bunga. Ibu-ibu kalau memang tangannya bisa merangkai keindahan, itu kalau Anda bisa share di online, itu akan mendapatkan pendapatan baru. Yang paham mengatakan yes. Yes. Saya belajar dari Bu Tanjung baru 2 kali memotong rambut, saudara. Tiba-tiba baru motong sekali kursus, langsung motong 2 orang. Saya juga kaget, kok percaya Bu Tanjung motong 2 orang. Tiba-tiba jadwal pelayanan keluar. Pak, tanggal 20 Bapak ikut ya ke Panti Werda Yayasan Sosial Harapan Ibu di daerah Beringin Ngalian. Loh, terus di sana ngapain, Bu? Ya motong orang-orang tua ini, Pak. Ibu percaya sama saya? Oh percaya, Bapak aja motong aja berani. Banyak yang orang kurus itu tidak berani motong, Bapak langsung aja bus gitu kan. Berarti doakan saya hari Selasa, nanti di Panti Werda di Beringin Ngalian, saya minta tolong sama Bro Noel untuk bantu saya, karena bar motong percayalah saudara, pegel kabeh Pak saudara. Yang dipotong sampai ngeruturu-turu ini lah, yang motong itu saudara. Begitu gue kan payang, waduh kok bolong toh ya, dirapikan lagi. Itu kalau Panti Werda, orang tua, mungkin baru tak pegang kepala sebentar, tak pijet ini, wes turu saudara, segini, wah gawat ini kan. Maka saya minta bantuan Bro Noel untuk membantu saya, ya kan, kalau ada sesuatu yang terjadi minimal kan saya aman terkendali. Bantu doa saudara, yang setuju katakan yes. Tujuan berikutnya Pak, ya kalau sudah bisa ya nanti dikaryakan tuh saudara di sini, gitu kan ya. Bagi yang pengen belajar motong ya tak ajari, gitu kan ya. Supaya Anda bisa segera buka barbershop dan segala macamnya, ya kan. Saya juga mau, ini saya belum masuk ke taraf kerembat. Catok. Kira so bayang kirai koyo ngene iso ngrembat to saudara. Aku ora so bayang gitu. Ya tapi kalau memang Tuhan gerakan ya tak lakukan supaya bisa ngajari Anda semua. Yang setuju katakan yes. Yang tertarik belajar angkat tangan? Ada toh ternyata toh. Waduh, ternyata biaya tidak murah saudara. Anda siapa yang tertarik untuk jadi yang mau dipotong rambutnya angkat tangan? Wadah toh, Tika ya juga. Ya berarti memang kelihatannya akan menjamur luar biasa barbershop di kota di Lamtar Tengah Raya ya. So tanya sama Bu Tanjung, pelatihan apa lagi Bu biasanya? Biasanya Pak, pas orang-orang selesai kuliah SMA gitu ya, atau SMK, Juni-Juli itu banyak yang kursus selain potong adalah jahit katanya. Karena begitu jahit bisa akan disalurkan kepada perusahaan-perusahaan garment jadi buruh di sana, ya kan? Itu salah satunya. Yang salah tiganya adalah, saya kan potongnya di Permata sana, di tempatnya gereja lamanya Pak Petrus Agung. Itu ada Rema Cafe itu kok bisa jual 10.000 dari mana Bu? Kok murah man 10.000? Itu yang masak generasi Kaleb. Generasi Kaleb itu gimana? Ya ibu-ibu yang suka masak, yang sudah sepuh-sepuh yang memang hobi masak disalurkan. Sehingga masakannya itu dijual kepada karyawan-karyawan yang di sekelilingnya Permata itu yang mau makan tuh ya dapat minum, dapat lawuh yang dimasak ibu-ibu cuma harganya 10.000. Loh ini menarik saudara, menarik ya kan? Suatu hari nanti kalau ini dibangun kan sudah ada gambaran, betul kan? Ya itu semua berjalan satu demi satu. Yang juga katakan yes. Mari kita bagi diri sama-sama, kita tutup. Kita doa Bapa kami saudara. Yang keras, angkat tangan kita, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman.
our heaviness and put on hope again. Sing out, break Shalom remaja GP Lantera, ayo bergabung bersama kami dalam ibadah Lantera Youth Community setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah raya GP Lantera. Mari bertumbuh bersama kami dalam kasih, dalam iman, dan dalam pengharapan. Ditunggu kedatangannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semua diberkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Saya ingin menyapa yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Adakah? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat-jemaat yang luar biasa. Baik, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, nanti sore Anda akan dilayani oleh Pak Andrian. Minggu depan ibadah pagi akan saya layani dan sorenya akan dilayani oleh Pak Doni. Anda persiapkan hati kita di minggu terakhir minggu depan karena 2 minggu lagi Anda akan menerima perjamuan kudus. Mari kita bangkit diri sama-sama, siapkan persembahan Anda, tanya sama Roh Kudus berapa yang harus dipersembahkan. Bagi Anda yang transfer ataupun QRIS, Anda tinggal angkat tangan saja. Bagi Anda yang menggunakan amplop, angkat amplop kita. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan pada kami untuk memberi, untuk mempersembahkan yang terbaik yang kami ada Tuhan. Kami tahu Kau lah pemilik dalam kehidupan kami hanya pengelolanya. Sucikan dan kuduskan persembahan kami. Jadi persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sebelum pulang, angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, kita mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang merasa dan sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia Tuhan, dicintai, dibentuk, dipimpin, disembuhkan dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dan di rumah. Berbahagialah orang-orang yang terus mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya pagi, siang dan malam dan melakukannya. Maka sampai kapanpun Anda akan disebut sebagai orang-orang berbahagia. Tuhan memberkati.